Shalom, saudara yang kasih, bertemu lagi dengan saya dalam Bina Iman pada hari ini dalam rangkaian Natal 2024, di mana hari ini kita akan mendengarkan apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita dari kitab firman Tuhan yang terambil dari Matius pasal kedua ayat yang ke-11 berbunyi demikian. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Renungan hari ini saya beri judul Persembahan Iman. Saudara yang terkasih, kita selama bertahun-tahun di dalam perayaan atau peringatan Natal, kita selalu diingatkan akan adanya 3 orang majus atau 3 orang bijak yang datang memberikan persembahan pada Tuhan. Selama ini mungkin kita dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana budaya dalam dunia ini, kita cenderung waktu Natal kita merindukan hadiah. Ya, kita menginginkan pakaian baru, mungkin juga alat-alat yang baru untuk kehidupan kita dan lain-lainnya. Nah, seringkali kita hanya terpaku kepada menerima dan menerima. Sudahkah kita memikirkan dan pernah merenungkan bahwa Natal itu sesungguhnya adalah suatu persembahan, terutama persembahan yang pertama adalah dari Tuhan. Bahwa Tuhan mau datang ke dunia ini untuk mempersembahkan hidupnya. Nah, persembahan ini penting sekali untuk kita pahami apa yang menjadi bagian dari persembahan yang diterima oleh Tuhan, terutama waktu dia lahir di dunia ini. Dalam kisah di Matius ini kita melihat bahwa ada 3 orang bijak yang mereka berjalan dalam perjalanan iman. Mereka berjalan dari tempat yang jauh ketika mereka melihat ada tanda bintang yang begitu besar dalam tanda zaman di dunia ini. Waktu sekitar abad ke-5 sebelum Masehi. Dan orang-orang ini adalah mereka yang telah meneliti tentang perkembangan daripada tanda-tanda di langit. Akan datangnya seorang raja yang menjadi raja di dunia ini. Nah, tentu bukan suatu perjalanan yang singkat karena mereka berasal dari daerah timur. Mereka berjalan selama berbulan-bulan. Namun karena mereka percaya bahwa ada tanda yang memang berbeda dalam sejarah dunia ini, mereka merela untuk datang jauh menuju kepada kota Bethlehem. Oleh karena itu kita melihat bagaimana mereka dengan begitu antusias dan bergembira ketika mereka datang dan bertemu dengan Tuhan Yesus, itu mereka langsung mempersembahkan hadiah yang begitu mulia. Dan 3 hadiah ini, emas, mur, kemenyan, dan mur, itu adalah 3 persembahan yang menjadi budaya dari zaman ke zaman sejak dahulu yang diberikan kepada orang yang spesial. Emas itu adalah lambang daripada keilahian, lambang daripada seorang raja. Oleh karena itu ketika mereka mempersembahkan emas, itu mempunyai arti bahwa mereka mempersembahkan dengan iman kepada seorang raja yang akan memerintah dunia ini. Dan kita tahu bahwa Yesus memang adalah Raja semesta alam ini yang telah turun ke dunia ini menjadi manusia. Yang kedua adalah persembahan kemenyan. Kemenyan ini adalah getah dari pohon yang ketika dibakar, dia akan menghasilkan wangi-wangian yang biasa dipakai oleh orang-orang zaman dulu adalah untuk membuat minyak wangi atau juga ketika mereka sedang beribadah, ketika mereka mengadakan syukur kepada Tuhan yang mereka sembah. Dan oleh karena itu kemenyan ini melambangkan bagaimana satu keharuman kehidupan daripada Tuhan yang telah datang ke dunia ini sebagai manusia memberikan keteladanannya sebagai seorang imam. Dan yang ketiga adalah mur. Mur itu adalah satu bagian dari pohon yang begitu pahit dan seringkali dipakai adalah untuk membalur jenazah yang sudah mati. Dan itu merupakan satu tanda penghormatan ketika seorang jenazah manusia itu dibalur oleh mur, itu melakukan satu penghormatan bahwa kehidupannya itu telah menjadi satu kehidupan yang berguna dan kematiannya pun itu menjadi satu peringatan yang indah. Oleh karena itu, bagaimana dengan kita sebagai jemaat Tuhan? Apakah kita dalam Natal kita mengerti pemahaman iman dan dalam persembahan iman ini untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Di mana Tuhan sudah memberikan yang terbaik kepada kita. Dia yang telah raja yang turun ke dunia, memberikan contoh kehidupan sebagai imam, dan akhirnya dia rela mati menderita untuk menebus dosa-dosa kita. Oleh karena itu,
Biarlah Natal tahun ini menjadi satu titik tolak perubahan. Hidup kita yang dulu hanya menerima, sekarang mari kita mulai memberi persembahan tubuh kita sebagai hidup kudus dan berkenan, dan juga memberikan persembahan daripada apa yang Tuhan berikan dalam materi kehidupan kita yang terbaik untuk Tuhan kita. Selamat Natal, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.